Gimana kalau gue bilang, untuk jadi jutawan dan pensiun dini, lo nggak butuh gaji selangit atau keberuntungan menang lotre. Lo cuma butuh strategi buat meretas sistem ekonomi yang selama ini ngebelenggu lo. Banyak orang bilang, satu-satunya cara buat sukses adalah kerja keras sampai tua. Beli rumah dengan cicilan 30 tahun, dan berharap dana pensiun lo cukup buat makan pas lo udah nggak berdaya. Tapi, hari ini, kita bakal bedah habis satu buku yang bener-bener provokatif, Quit Like a Millionaire karya Christy Shen dan Bryce Leng. Christy bukan lahir dari keluarga kaya, dia tumbuh di Cina yang sangat miskin. Bahkan pernah hidup dengan biaya kurang dari $1 sehari. Tapi dengan otak insinyur, dia berhasil pensiun di umur 31 tahun dengan kekayaan $1 juta. Bukan karena dia dapat warisan, tapi karena dia tahu cara mainin angka. Di video ini, kita bakal bongkar gimana cara Christy ngelawan mitos-mitos finansial yang selama ini lo percaya. Mulai dari kenapa beli rumah itu jebakan, sampai cara pakai cash shield buat ngelindungin investasi lo pas market lagi bergejolak. Siapin kopi lo, karena cara lo ngelihat karir dan aset lo bakal berubah total setelah ini. Kita mulai? Bab 1. Psikologi kelangkaan versus psikologi kelimpahan. Christy mulai dengan cerita yang sangat personal. Pengalaman dia tumbuh di kemiskinan ekstrim bikin dia punya psikologi kelangkaan. Dia takut banget kehilangan duit. Tapi alih-alih bikin dia pelit yang gak sehat, dia malah jadiin ketakutan itu sebagai senjata buat ngitung risiko dengan sangat teliti. Kebanyakan orang terjebak di antara dua kutub. Terlalu boros karena pengen ngerasain hidup, atau terlalu takut investasi karena takut rugi. Christy ngajarin kita buat jadi insinyur finansial. Lo harus lihat duit bukan sebagai simbol status, tapi sebagai bahan bakar. Jangan beli barang buat muasin ego lo, tapi gunain duit itu buat beli kebebasan lo. Kemiskinan itu nyata, tapi terjebak di dalamnya, selamanya, itu seringkali karena kita nggak tahu gimana cara kerja bunga berbunga. Begitu lo paham angkanya, rasa takut lo bakal berubah jadi rencana aksi. Bab 2. Mitos beli rumah versus sewa. Ini adalah bagian paling kontroversial di buku ini. Christy berani bilang kalau beli rumah untuk ditinggalin itu seringkali adalah keputusan finansial terburuk buat anak muda. Kenapa? Karena lo ngunci modal lo yang gede banget di satu aset yang nggak produktif. Nggak kasih lo duit tiap bulan, dan lo harus bayar bunga bank, pajak, dan perawatan yang luar biasa mahal selama puluhan tahun. Dia ngenalin rumus rent versus buy index. Kadang, nyewa tempat tinggal, dan selisih duitnya, lo investasiin di pasar modal, justru bakal bikin lo jauh lebih kaya dan lebih bebas bergerak. Jangan mau didikte sama standar sosial yang bilang, lo belum sukses kalau belum punya rumah. Sukses itu pas aset lo bisa bayarin biaya hidup lo, bukan pas lo punya aset yang malah makan gaji lo tiap bulan. Bab 3. Merancang karir untuk kebebasan. The Yield Strategy. Christy nggak nyuruh lo jadi seniman yang kelaparan cuma karena passion. Dia pakai pendekatan pragmatis. Pilih karir yang punya yield atau hasil tinggi di awal. Maksudnya apa? Cari kerjaan yang gajinya gede meskipun lo nggak terlalu cinta, tabung sebanyak mungkin, dan investasiin, gunain karir lo sebagai alat untuk ngumpulin modal secepat mungkin. Begitu lo udah bebas finansial, lo bisa ngerjain passion lo sepuas hati tanpa perlu mikirin bayaran. Jangan terjebak di karir yang lo benci cuma buat bayar cicilan barang-barang yang sebenarnya nggak lo butuhin. Jadikan pekerjaan lo sebagai jembatan menuju kebebasan, bukan penjara yang lo dekorasi biar kelihatan bagus. Bab 4. Cara bertahan saat market hancur di Cash Shield. Banyak orang takut pensiun dini karena takut pas udah nggak kerja, market malah crash. Christy punya strategi jenius namanya Cash Shield dan Yield Shield. Dia nggak cuma naruh semua duit di saham. Dia punya cadangan kas yang cukup buat hidup beberapa tahun pas market lagi turun. Jadi dia nggak perlu jual asetnya pas harganya lagi murah. Ini yang bikin dia tetap tenang
traveling keliling dunia meskipun ekonomi lagi gonjang-ganjing. Investasi itu bukan cuma soal masukin duit, tapi soal gimana cara lo narik duitnya nanti dengan aman. Kalau lo punya strategi manajemen risiko yang benar, market merah itu bukan bencana, tapi cuma diskon buat nambah aset. Bab 5. Hidup sebagai nomad digital. Geo arbitrage. Salah satu rahasia Christie bisa pensiun dengan $1 juta adalah konsep geo arbitrage. Dia nyari duit di negara dengan mata uang kuat, kayak US dollar atau KD. Tapi dia tinggal atau traveling di negara yang biaya hidupnya jauh lebih murah kayak Thailand, Portugal, atau Indonesia. Dengan cara ini, duit $1 juta lo bakal kerasa kayak $10 juta. Kebebasan finansial bukan cuma soal berapa banyak duit yang lo punya, tapi seberapa jauh duit itu bisa nanggung gaya hidup lo. Lo bisa hidup mewah kayak raja di Bali dengan biaya yang cuma seujung kuku kalau dibandingin tinggal di New York atau London. Gunain perbedaan ekonomi dunia ini buat keuntungan lo. Bab 6. Filosofi enough. Cukup itu berapa? Pesan terakhir dari Christie adalah soal kepuasan. Banyak jutawan di luar sana yang tetap stres karena mereka nggak tahu kapan harus berhenti. Mereka selalu pengen lebih. Christie dan Bryce mutusin buat berhenti pas angkanya udah cukup buat biayain hidup sederhana mereka selamanya. Mereka milih waktu daripada kemewahan tambahan. Kebebasan itu ada pas lo berhenti bandingin hidup lo sama orang lain dan mulai fokus sama apa yang bener-bener bikin lo bahagia. Menjadi jutawan itu bukan soal pamer, tapi soal punya pilihan buat ngelakuin apa yang lo mau, kapan aja lo mau, sama siapa aja lo mau. Penutup, sekarang giliran lo buat quit. Jadi, kesimpulan buat video ini, pensiun dini bukan cuma buat orang kaya atau orang jenius. Itu adalah buat mereka yang berani ngitung, berani beda, dan berani ngelawan arus utama yang nyuruh kita jadi konsumen abadi. Christie Shen udah buktiin kalau dari kemiskinan paling dalam pun, lewat matematika dan disiplin, kita bisa beli kebebasan kita. Jangan nunggu tua buat nikmatin dunia. Mulailah ngitung freedom number lo hari ini. Gue harap bedah buku Quit Like a Millionaire ini bisa ngebuka mata lo kalau ada jalan keluar dari sistem yang selama ini lo jalani. Kalau lo ngerasa konten ini bermanfaat, share ke temen lo yang lagi stres sama kerjaannya. Sampai ketemu di bedah buku berikutnya. Kebebasan itu bukan mimpi. Itu adalah rencana yang lo eksekusi. Cheers!